minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khairi bi tigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih seputar sifat-sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembahasan pada pekan-pekan sebelumnya kita telah membahas 10 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan masuk ke sifat yang ke-11 dan seterusnya. Namun sebelum itu ada baiknya kalau kita mereview sedikit sifat-sifat yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebagaimana telah kita kaji bersama bahwasanya Allah memiliki 20 sifat wajib, yang mana wajib di sini adalah wajib akli, artinya mesti atau absolut. Ya, berbeda dengan wajib syar'i yang artinya harus. Maka ketika kita katakan Allah wajib bersifat 20, maka Allah mesti, pasti atau absolut bersifat 20. Artinya ketika Allah tidak memiliki sifat 20 ini, maka Allah memiliki sifat dari lawannya. Ya, ketika kita katakan kemarin Allah itu bersifat wujud, maka mustahil Allah bersifat adam. Namun kalau kita katakan Allah tidak wujud, maka Allah adam. Pilihannya adalah memilih yang wajib atau lawannya, seperti itu. Ya, wajibnya salah satu dari dua sifat yang berlawan ini. Nah, itulah yang membedakan nanti dengan sifat jaiz. Sementara sifat jaiz, Allah bisa bersifat dengan sifat tertentu, dan Allah juga bisa bersifat dengan lawannya. Ya, sebagaimana Allah bisa bersifat dengan sifat mun'im, Allah juga bisa bersifat dengan mu'adzib. Nah, ketika bisa dengan dua sifat yang berlawanan ini, maka mun'im itu bukan sifat wajib namanya, tapi sifat jaiz. Ya, begitupun dengan mu'adzib, bukan sifat mustahil namanya, tapi sifat jaiz, seperti itu. Ya, berbeda dengan wujud dan adam, tidak bisa dua sifat ini bersatu, harus pilih salah satu, mau wujud atau mau adam. Kalau kita katakan wujud, maka mustahil adam. Kalau kita katakan adam, maka mustahil wujud. Seperti itu. Nah, itulah yang membedakan antara sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Ya. Dan wajib di sini kembali kita tekankan bahwasanya maksudnya adalah wajib akli, bukan wajib syar'i. Ya, wajib akli bermakna pasti, mesti, atau absolut, sementara wajib syar'i bermakna harus, seperti itu. Kita juga sudah membahas bahwasanya 20 sifat itu ya adalah diantaranya yang pertama adalah sifat wujud. Ya. Allah itu mesti ada, ya. Allah itu mesti ada, dan wujudnya Allah itu lidzatihi, karena zatnya, laisa li'illatin, bukan karena ilah atau bukan karena ada yang mengadakan Allah, seperti itu. Terkait dengan dalil naklinya, kemarin kita sudah bahas bahwasanya ada pada dalam surat Thaha ayat 14 dan surat Ar-Rum ayat 8. Dalil naklinya kita katakan bahwasanya jika Allah itu tidak ada, ya, maka tidak ada alam semesta ini. Kenapa? Karena alam semesta ini butuh kepada yang mengadakan dan yang mengatur. Nah, kalau kita lihat faktanya di lapangan, ternyata alam ini ada dan ada yang mengatur, ya, dan teratur, sekaligus mengatakan kepada kita bahwasanya pasti ada yang mengadakan dan pasti ada yang mengatur. Nah, ketika ada yang mengadakan dan ada yang mengatur, siapa itu? Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita katakan apa dalilnya? Secara akal Allah itu ada, adanya alam semesta ini. Tidak mungkin alam semesta yang dahsyat ini, yang luar biasa ini, ada begitu saja dan teratur begitu saja. Lalu sifat yang kedua adalah sifat qidam. Ya. Lalu ketika kita katakan Allah itu ada, ya, bagaimana adanya Allah itu? Ya, Allah itu qadim. Ya. Allah itu bersifat qidam. Apa maksudnya qidam? Allah itu terdahulu. Allah mendahului segala sesuatu yang ada. Ya, artinya mendahului segala sesuatu yang diadakan oleh Allah, dan Allah tidak punya awal dari keberadaannya, ya, sebagaimana legitimasi Allah dalam Al-Qur'an, ya, sebagai dalil naklinya dalam surat Al-Hadid ayat 3, seperti itu. Nah, sementara dalil aklinya apa? Ya, mungkinkah Allah yang mengadakan segala sesuatu, ya, itu ada belakangan dari yang diadakannya? Itu sangat mustahil sekali secara akal. Akal pasti mengatakan yang mengadakan pasti lebih dahulu daripada yang diadakan.
Makanya Allah itu pasti lebih dahulu daripada alam semesta yang diadakannya, seperti itu. Ya. Dan apa dalilnya bahwasanya Allah itu tidak punya awal? Ya, dalil aklinya. Ya. Jadi mungkin kita melegitimasi Allah lebih dahulu dari segala sesuatu. Tapi apakah Allah itu punya awal atau tidak kan kita belum punya buktinya. Nah, apa buktinya? Kalau seandainya Allah itu punya awal, maka Allah itu hadis, ya. Allah itu pasti baru. Nah, kalau Allah itu baru, pasti Allah butuh kepada yang memperbarui, ya. Muhdits, butuh kepada yang mengadakan Allah. Nah, kalau Allah butuh kepada yang mengadakan, berarti kan Allah bukan Tuhan secara otomatis. Nah, itu mustahil bagi Allah, ya. Allah hadis itu mustahil bagi Allah. Maka ketika sifat ini mustahil, secara otomatis sifat apa namanya? eh, yang lawan dari sifat qidam ini, ya, itu mustahil juga bagi Allah. Maka secara otomatis wajib sifat qidam, seperti itu. Yang ketiga, ya, kembali kita sebutkan kalau Allah itu ada, lalu bagaimana keadaan Allah itu? Bagaimana keberadaannya? Allah itu ada, selalu ada, ya. Artinya Allah itu baqa, kekal, ya. Allah yang mengakhiri segala sesuatu dan Allah tidak punya akhir dari keberadaannya, ya. Legitimasinya dalam Al-Qur'an, dalil naklinya adalah dalam surat Ar-Rahman ayat 27 dan surat Al-Qasas ayat 88, seperti itu. Nah, dalil aklinya apa? Ya, kembali kita bisa katakan bahwasanya Allah yang mengatur segala sesuatu. Ya, mungkinkah segala sesuatu ini masih ada sementara Allahnya tiada nanti? Artinya ketika Allah tiada, pasti segala sesuatu ini akan hancur. Nah, kita ketahui bahwasanya meskipun dunia ini akan hancur pada akhirnya, tetapi masih ada kehidupan setelah kehancuran itu. Nah, artinya kehidupannya akan terus ada. Ya. Selagi kehidupan terus ada, maka Allah akan selalu terus ada. Artinya Allah itu pasti yang terakhir. Ya. Sampai nanti kehidupan itu benar-benar tidak ada lagi, Allah pasti masih ada, seperti itu. Ya, meskipun nanti Allah kekalkan kehidupan ini, seperti itu. Ya. Dan apa buktinya Allah itu selalu ada? Ya, tadi kan hanya membuktikan bahwasanya Allah itu yang terakhir, ya, karena yang mengatur pasti belakangan, ya. Artinya masih ada terus, ya, masih ada terus sampai yang diatur ini musnah. Nah, oke, kalau yang diatur ini musnah, tidak ada lagi, lalu apa yang membuktikan Allah itu masih ada? Allah itu baqa, ya. Buktinya adalah kalau seandainya Allah tidak baqa, maka Allah itu sifatnya hadis, baru juga, ya. Karena hadis itu apa? Punya perubahan, ya, dari ada ke tiada, dari tiada ke ada. Nah, itu hadis, ya. Jadi baru itu tidak selamanya apa namanya? Sesuatu yang benar-benar baru dalam pemikiran kita, tidak, ya. Dari ada ke tiada. Nah, dia tiada itu kan baru, sifat baru dari yang sebelumnya tidak ada, ya. Sebelumnya dia ada menjadi tidak ada. Begitupun dari tidak ada menjadi ada, itu baru juga. Nah, ketika Allah kita katakan tidak baqa, artinya punya akhir, ya, maka Allah itu hadis, kan. Ya, Allah itu baru, ya, punya sesuatu yang baru. Nah, ketika Allah itu habis, maka Allah butuh kepada muhdits, butuh kepada yang memperbarui itu, ya, butuh kepada yang mengakhiri Allah. Nah, kalau Allah punya yang mengakhiri, berarti kan Allah bukan Tuhan, maka itu mustahil. Nah, ketika Allah mustahil bersifat fana, ya, lawan dari sifat baqa, maka wajib sifat baqanya, seperti itu. Lalu yang keempat kita membahas sifat mukhalafatuhu lil hawadits. Ya, Allah itu berbeda dengan makhluk, ya. Bahkan kalau Syekh Nawawi Al-Bantani lebih jelas mengatakan bahwasanya bahwa ta'ala dzatun laisa fiha syai'un min sifatil hawadits, ya. Allah itu tidak memiliki sifat yang dimiliki oleh makhluk, ya. Allah tidak memiliki sifat yang dimiliki oleh makhluk. Artinya sifat Allah dengan sifat-sifatnya makhluk itu berbeda sama sekali, ya. Lebih lanjut beliau katakan apa? Kalau terbayang dalam pikiran kita, kalau terbersit dalam pikiran kita sebuah sifat, maka itu bukan sifat Allah, seperti itu, ya. Jadi apapun yang terbayang dalam pikiran kita itu bukan Allah, seperti itu. Seperti apa kalau misalkan kita menilai bagaimana manusia, ya, manusia itu bisa dia tinggi, bisa dia kurus, bisa dia hitam, putih, segala macam. Nah, itu berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak itu semua, ya, tidak bersifat tinggi, rendah, gemuk, kurus, itu tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu terbesit oleh akal kita ketika menilai seorang manusia, maka itu secara otomatis tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalil naklinya ada dalam surat Asy-Syura ayat 11 dan surat Al-Ikhlas ayat 4. Dalil aklinya apa? Ya, kalau seandainya Allah itu serupa dengan makhluk, sementara makhluk itu memiliki banyak sifat kekurangan, ya. Makhluk itu juga punya awal dan apa namanya diadakan, ya. Makhluk itu juga punya akhir dan apa namanya pasti hancur nantinya, ya. Secara otomatis Allah juga akan punya sifat kekurangan ini kalau seandainya sama dengan makhluk. Nah, sementara Allah itu berbeda dengan makhluk ini, ya. Sebagaimana telah kita sampaikan pada
sifat-sifat sebelumnya. Maka secara otomatis ketika Allah mustahil bersifat sebagaimana sifatnya makhluk, maka wajiblah sifat berbeda dengan makhluk seperti itu. Yang kelima ada sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Ya. Allah itu mampu berdiri sendiri. Artinya Allah berkuasa atas dirinya sendiri, ya, tidak butuh bantuan orang lain ya untuk melakukan apapun seperti itu. Nah, dalil naklinya ada pada surat Toha ayat 111 ya, atau surat Fatir ayat 15 dan surat Al-Ankabut ayat 6 seperti itu. Nah, dalil aklinya apa? Ya. Kalau seandainya kita katakan Allah tidak mampu berdiri sendiri, ya berarti Allah butuh kepada yang lain. Kalau Allah butuh kepada yang lain, berarti Allah lemah. Nah, lemah ini merupakan suatu kekurangan, ya, naqs. Ya. Dan naqsun itu kurang atau sifat kurang ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika mustahil naqsun bagi Allah, maka mustahil lemah bagi Allah. Nah, ketika mustahil lemah bagi Allah, maka mustahil Allah butuh kepada yang lain. Maka ketika mustahil ihtiyaj li butuh kepada yang lain, maka wajib sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi seperti itu. Yang keenam adalah sifat wahdaniyah. Ya, sifat wahdaniyah. Ya, Allah itu esa tunggal. Ya, esa tunggal dari segi apanya? Fidzati wa sifati wal af'al. Ya, Allah punya perbuatan tersendiri. Allah punya sifat tersendiri. Allah punya zat tersendiri yang berbeda dengan sifat zat maupun perbuatannya makhluk seperti itu. Ya, Allah itu tidak tersusun dari unsur-unsur pembentukan sebagaimana manusia atau sebagaimana makhluk ciptaannya. Ya, itulah yang membedakan ya Allah dengan makhluk-makhluknya. Allah itu tersendiri dengan zatnya seperti itu. Allah juga tersendiri dari perbuatannya. Allah memiliki perbuatan yang tidak sama dengan perbuatannya makhluk seperti itu. Ya, bahkan Allah yang menciptakan perbuatan-perbuatan semuanya. Artinya perbuatan kita itu tidak tidak bisa kita katakan memang karena kita sendiri yang melakukannya. Ya, ada peran Allah di sana. Allah yang menciptakan perbuatan itu seperti itu. Artinya ada yang memberi bekas dari perbuatan itu. Ya. Berbeda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah memang berbuat dengan dirinya sendiri seperti itu. Begitupun dengan sifat-sifat Allah. Nah, intinya dari segi zat, dari segi sifat maupun dari segi af'al, ya, dari segi perbuatan itu Allah memiliki ciri khas tersendiri, ya esa tunggal, berbeda dengan makhluk-makhluknya. Ya, tidak ada makhluk satupun ya yang diciptakan oleh Allah satupun yang memiliki zat maupun sifat maupun perbuatan yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemarin kalau kita kaji di nawamnya di matanya, ya disebutkan bahwasanya waqaimun ghani ya. Nah, kata ghani itu bukan merujuk kepada sifat yang baru atau sifat tersendiri, tetapi tafsir atau penjelasan dari sifat qaim itu. Artinya kalau Allah itu mampu berdiri sendiri, maka Allah cukup dari segala sesuatu. Artinya Allah tidak butuh kepada yang lain seperti itu. Dalil nakli yang mengatakan bahwasanya Allah itu bersifat wahdaniyah itu adalah surat Az-Zumar ayat 4, surat Al-Baqarah ayat 163, surat Al-Ikhlas ayat 1, surat Al-Anbiya ayat 22, ya. Ada lagi surat Al-Mu'minun ayat 91, dan surat Al-Isra ayat 42 dan 43. Seperti itu. Dalil aklinya apa? Ya. Kalau seandainya Allah itu berbilang, ya, artinya kalau seandainya Allah itu tidak wahdaniyah, berarti kan wajib sifat lawannya, yaitu berbilang. Nah, kalau Allah itu berbilang, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, masing-masing dari Allah ini, ya masing-masing dari Tuhan ini punya kemampuan yang sama. Kalau masing-masing dari dua Tuhan ini punya kemampuan yang sama, nanti ketika keduanya memiliki kehendak yang berbeda, maka akan terjadi konfrontasi, ya perperangan antara dua Tuhan. Nah, secara otomatis akan menyebabkan apa yang ada di sekitar dua Tuhan ini akan hancur berantakan, ya. Allah ingin yang satu Tuhan yang satu ingin membuat bumi bulat, yang satu ingin membuat bumi datar. Akhirnya kan konfrontasi, akhirnya berperang. Ya. Buminya nggak akan jadi seperti itu. Kenapa? Karena sibuk berperang. Karena keduanya punya kekuatan yang sama seperti itu. Nah, kemungkinan kedua, Tuhan yang satu punya bagian yang ini, Tuhan yang lain punya bagian yang itu. Nah, kalau kita katakan seperti itu, maka tentu Tuhan lemah dong, karena punya batasan kemampuan. Ya. Kalau Tuhan yang ini cuma mampu yang ini, berarti lemah. Nah, dan lemah itu kekurangan. Kekurangan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mustahil sifat kurang, maka mustahil lemah. Ketika mustahil lemah, maka mustahil Allah itu lebih dari satu. Maka wajiblah Allah itu cuma satu. Seperti artinya Tuhan tidak berbilang seperti itu ya. Artinya kita mewajibkan sifat wahdaniyah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya sifat yang ketujuh adalah sifat kudrah ya. Apa itu sifat kudrah? Artinya Allah berkuasa ya. Allah itu berkuasa ya. Dan tidak mungkin kalau kita katakan
suatu zat itu merupakan Tuhan, Allah itu Tuhan, tidak mungkin Allah tidak berkuasa, pasti berkuasa, karena namanya Tuhan ya. Karena dengan sifat kudrah itulah Allah mengadakan segala sesuatu atau meniadakan segala sesuatu. Kalau Allah tidak punya sifat kudrah, Allah tidak punya kuasa, ya berarti kan Allah lemah, gitu. Ya ajiz. Ya kalau Allah lemah berarti itu kekurangan bagi Allah. Nah, kekurangan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mustahil kurang, mustahil lemah. Mustahil lemah maka mustahil lawan dari sifat kudrah itu ya, yaitu lemah tadi. Ya. Ketika mustahil sifat lemah, maka wajib sifat kudrah berkuasa. Nah, dalil nakli yang mengatakan Allah bersifat kudrah itu banyak sekali dalam Al-Quran, diantaranya surat An-Nur ayat 45 dan surat Fatir ayat 44. Sementara dalil akli tadi kita sudah sempat singgung terlebih dahulu seperti itu. Yang kedelapan adalah sifat iradah. Ya. Allah itu berkehendak. Ya. Berbeda dengan sifat lawannya yaitu karohah, ya, terpaksa. Nah, kadang ya sesuatu itu melakukan sesuatu, ya, artinya ada seseorang melakukan sesuatu memang karena keinginannya dia atau terpaksa karena sesuatu, artinya bukan karena keinginannya dia. Nah, kalau bagi Allah, mungkinkah Allah itu eh, melakukan segala sesuatu bukan karena keinginan atau kemauannya atau kehendaknya Allah? Ya, mustahil. Pasti itu semua karena kehendaknya Allah. Allah menjadikan bumi seperti ini, menjadikan langit seperti ini, menjadikan seorang itu tinggi, rendah, pintar, bodoh, ya, putih, hitam dan lain sebagainya. Itu karena kemauannya Allah, kehendaknya Allah. Allah ingin seperti itu. Ya, saya ingin seperti ini, ya. Saya ingin seperti itu, kata Allah seperti itu kan. Nah, artinya Allah itu punya kehendak atas yang dilakukannya seperti itu. Nah, kalau seandainya Allah itu tidak punya kehendak, berarti kan Allah terpaksa secara otomatis. Berarti Allah itu dipaksa untuk melakukan ini dan itu. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu dipaksa berarti kan Allah lemah. Kalau Allah lemah berarti Allah kurang, ya punya sifat kekurangan. Nah, kekurangan itu mustahil bagi Allah. Maka ketika sifat kurang itu mustahil bagi Allah, mustahil Allah itu lemah. Nah, ketika mustahil Allah itu lemah, maka mustahil Allah dipaksa. Maka secara otomatis wajib bagi Allah sifat iradah, berkehendak. Artinya Allah punya kehendak sendiri atas apa yang dilakukannya seperti itu. Itu dalil akli yang mengatakan bahwasanya Allah itu bersifat iradah. Nah, apa dalil naklinya? Dalil naklinya bisa kita lihat dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 40, dalam surat Al-Qasas ayat 68, dalam surat Ali Imran ayat 26 juga ada, lalu surat Asy-Syura ayat 49 hingga ayat 50 seperti itu. Yang kesembilan, Allah memiliki sifat ilm, ya Allah mengetahui, ya. Allah mengetahui segala sesuatu, ya. Dalil naklinya apa? Ada dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-7, ya. Lalu ada surat At-Tolak ayat 12, lalu ada surat Al-An'am 59 dan surat Qaf ayat 16 seperti itu. Kalau kita melihat ke nawamnya, kita melihat ke matanya, ya ditulis oleh Sidi Ahmad Al-Marzuki apa? Ya alimun, Allah itu alimun bi kulli syai'. Ya. Maksudnya apa? Allah itu mengetahui ya, sawa'un kana mujmalan aw mufassalan. Allah itu mengetahui secara global maupun secara rinci. Ya. Rinci detailnya itu Allah juga tahu seperti itu. Ya. Berapa jumlah pasir yang ada di gurun pasir. Ya. Apa namanya? Apapun ya, semua apapun Allah mengetahuinya ya. Allah mengetahui segala hal, ya segala hal, segala apapun, sedetail apapun Allah mengetahuinya ya. Mungkinan au mumtanian au wajiban. Ya. Semuanya Allah ketahui seperti itu. Nah, apa dalil akli yang mengatakan bahwa Allah itu pasti bersifat ilm? Ya Allah pasti bersifat mengetahui itu. Nah, kalau seandainya Allah tidak bersifat ilm, maka wajib lawannya yaitu sifat bodoh. Dan kalau Allah bersifat bodoh, maka itu merupakan suatu kekurangan bagi Allah. Nah, kurang itu merupakan suatu hal yang mustahil bagi Allah, maka mustahil Allah itu bodoh. Ketika Allah mustahil bodoh, maka wajib sifat lawannya, yaitu sifat ilm, ya, sifat mengetahui seperti itu. Yang ke-10, ya, kita juga membahas sifat al-hayah. Allah itu pasti hidup. Ya. Kenapa? Karena dengan sifat hidup ini, artinya ketika Allah disifati dengan hidup itu, barulah Allah bisa disifati dengan sifat qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, dan kalam nanti. Seperti itu. Ya. Mana mungkin zat yang mati bersifat berkuasa, mustahil. Toh dia benda mati, tidak berkuasa kan. Yang namanya juga benda mati, ya. Apakah mungkin sifat yang apa namanya Allah yang mati itu bisa punya kehendak? Mustahil seperti itu. Makanya sifat qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, dan kalam ini ya hanya ada pada zat yang hayah, yang hidup seperti itu. Nah, apa dalil nakal yang mengatakan bahwasanya Allah ini bersifat hayah? Ada dalam surat Al-Furqan ayat 58, surat Ghafir ayat 65, dan surat Toha ayat 111 seperti itu. Nah, dalil aklinya apa?
Kalau seandainya kita katakan Allah itu tidak hidup, maka wajib lawannya, yaitu sifat mati. Kalau Allah mati, tidak mungkin Allah mengatur langit dan bumi. Ya. Kalau Allah itu benda mati, atau Allah itu tidak hidup, maka tidak mungkin Allah mengatur langit dan bumi. Tidak mungkin Allah mengadakan langit dan bumi. Nah, sementara langit dan bumi ini ada dan teratur, maka Allah itu pasti hidup. Karena ya tidak mungkin yang mati bisa mengatur. Yang mengatur hanya yang hidup. Nah, ketika teratur bumi, ada yang mengatur, dan mengatur itu pasti hidup. Nah, makanya mustahil lawan dari sifat hayat yaitu mati, dan wajib sifat hayah ini kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, kita lanjutkan pada pembahasan malam hari ini mengenai sifat yang ke-11, yaitu sifat sama, ya, as-sam'u, dan sifat ke-12 sekaligus ditulis dalam satu kelompok oleh Sayyid Alawi Al-Maliki, dan sifat al-basar, ya, sama dan basar. Apa itu sifat as-sam'u wal basar? Huma sifatani qadimatani qa'imatani, ya, qa'imatani bidzatihi ta'ala yankashifu bihimal mawjud. Ya. Apa itu sifat sama dan basar? Ya. Keduanya merupakan sifat yang qadim, ya, yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua sifat tersebut terungkap, tersingkaplah segala yang ada. Ya. Ketika kita katakan Allah mendengar dan Allah mengetahui, maka Allah pasti mengetahui segala sesuatu. Ya. Kalau seandainya Allah tidak punya sifat sama, berarti kan ada yang tidak terungkap nanti, ada yang tidak terdengar. Ya. Ketika Allah tidak memiliki sifat basar, berarti kan ada yang tidak terlihat. Kenapa? Karena Allah tidak melihat. Nah, makanya Allah memiliki sifat sama dan basar sehingga terungkap dan tersingkap segala sesuatu seperti itu. Allah Ta'ala sami'un, ya, Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar. Yasma'u kulla syai'in, ya, mendengar segala sesuatu, ya, hatta innahu yasma'u dabiban namlatis sauda, ya, hingga Allah itu mendengar, ya, rayapan, ya, atau jalannya semut yang hitam di atas batu yang licin, ya, pada malam yang gelap. Ya, jadi Allah bisa mendengar itu, ya. Wa basirun, Allah itu juga Maha melihat, ya. Yara kulla syai'in ru'yatan syamilatan tastawibu kullal mudrikat. Ya, Allah itu bisa melihat segala sesuatu, ya. Menyeluruh, ya, penglihatan Allah itu segala sesuatu, ya. Mencakup segala hal yang bisa dilihat seperti itu. Jadi kalau kita katakan ini bisa disaksikan, berarti ini bisa dilihat oleh Allah. Jadi Allah itu menyaksikan segalanya, ya, sekaligus semuanya. Ya. Mungkin berbeda dengan kita yang terbatas. Kita hanya bisa mendengar pada frekuensi tertentu, ya. Dalam frekuensi yang lain kita mungkin tidak bisa dengar. Ya. Tetapi Allah bisa mendengar segalanya. Ya. Kita bisa melihat pada area tertentu, ya, mungkin ada area yang tidak terlihat bagi kita, ya. Bahkan kita tidak bisa melihat telinga kita sendiri, ya. Saking lemahnya kita tidak bisa melihat telinga kita sendiri, seperti itu. Artinya kita punya batasan penglihatan, punya batasan pendengaran. Ya, berbeda dengan Allah tidak punya batasan penglihatan. Allah bisa melihat apapun sekaligus, dan Allah bisa mendengar apapun sekaligus, seperti itu, tanpa ada batasan, ya, seperti itu. Apa dalil naqli yang mengatakan Allah bersifat sama dan basar? Ya, tentu banyak sekali, ya, dalam Al-Qur'an yang menyatakan seperti itu, ya, sebagaimana dalam surat Al-Mujadilah ayat 1, dalam surat Toha ayat 43 sampai 46, ya. Ya, dalam surat Al-Mujadilah innallaha sami'un basir, Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat, seperti itu. Artinya Allah melegitimasi dirinya sebagai zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Itu pun dalam surat Toha ini, ya. Qala la takhafa, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke tempatnya Firaun, ya, mereka berdua diceritakan khawatir, ya, qala rabbana ya innana nakhafu ay yafruta alaina. Tapi Allah katakan apa? Qala la takhafa, jangan khawatir, jangan takut, ya. Innani ma'akuma, sungguh aku bersama dengan kalian berdua, kata Allah. Asma'u wa ara, aku melihat dan aku mendengar dan aku melihat, seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat melihat dan memiliki sifat mendengar, seperti itu. Nah, apa dalil akli yang mengatakan bahwasanya Allah pasti melihat dan mendengar? Ya. Kalau kita katakan Allah tidak melihat dan Allah tidak mendengar, maka pasti Allah tuli dan Allah buta. Nah, tuli dan buta itu merupakan kekurangan. Nah, kekurangan itu mustahil bagi Allah. Nah, ketika mustahil sifat kurang, maka mustahil sifat tuli dan buta. Nah, ketika mustahil tuli dan buta, maka wajib lawannya, yaitu sifat melihat dan mendengar, seperti itu. Dan yang ke-13 adalah sifat al-kalam, ya. Sifat al-kalam, ya. Apa itu sifat kalam? Ya. Sifatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala, ya. Sifat yang qadim yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, laisat bi hurufin, ya. Ini menunjukkan yang ingin ditunjukkan oleh Sidi Alawi adalah kalamnya Allah itu berbeda dengan kalamnya kita, ya.
kalamnya kita itu butuh kepada huruf-huruf pembentuk. Tidak mungkin kita ngomong tanpa huruf, ya. Pasti ada yang huruf yang membentuk struktur pembicaraan kita yang berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala sautin, ya. Kita itu juga punya saut, ya, punya suara, ya, sehingga terjadi ucapan itu berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh suara, ya. Laisat bihurufin wala sautin tadullu ala jami'il ma'lumat, ya. Allah itu kalamnya tidak butuh kepada huruf, tidak butuh kepada saut, tidak memiliki huruf, tidak memiliki saut, tidak punya huruf, tidak punya suara, seperti itu. Nah, inilah yang mungkin sering dibahas dalam pembahasan ilmu tauhid ini. Makanya banyak yang menyebut, ya, ilmu tauhid selain disebut dengan ilmu akidah juga sering disebut dengan ilmu kalam. Kenapa? Karena mayoritas pembahasannya adalah mengenai kalam Allah Subhanahu wa taala, mengenai kalam Allah ini. Bagaimana kalam Allah itu? Nah, kita katakan untuk kita saat ini sebagai orang yang baru memulai memahami sifat-sifat Allah, cukup mengatakan bahwasanya kalam Allah itu berbeda dengan kalamnya makhluk. Ya, kalamnya Allah itu bila harfin wala sautin, tanpa ada huruf, ya, yang membentuk, tanpa ada suara, seperti itu. Nah, apa dalil naklinya yang mengatakan bahwasanya Allah seperti itu? Ya, Allah bersifat kalam ini ada dalam surat An-Nisa ayat 164, ya, surat Al-A'raf ayat 143, dan surat Asy-Syura ayat 51. Ya, wa kallamallahu Musa taklima, ya. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Nah, kalau kita melihat secara zahir ayat, ya, tentu kita katakan kalau Nabi Musa berbicara dengan huruf dan suara, berarti apakah Allah ketika berbicara dengan Nabi Musa itu juga dengan huruf dan suara? Jawabannya adalah tidak, ya. Ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nurul Ghalam, ya. Apa maksudnya wa kallamallahu Musa taklima itu? Asma'ahu kalamahul qadim bi jami'i a'dha'ihi, ya. Allah memperdengarkan, ya, kalamnya yang qadim, ya, artinya kalam yang tanpa huruf dan tanpa suara itu kepada Nabi Musa, ya, bi jami'i a'dha'ihi min jami'il jihad, ya. Allah memperdengarkan itu semua kepada Nabi Musa, seperti itu. Ya, wa kana Jibrilu ma'ahu, ya. Jibril ada bersama Nabi Musa dan Allah saat itu, ya. Falam yasma' ma kallamallahu bihi Musa. Tapi Jibril nggak bisa dengar. Ya, kenapa? Karena itu berbeda dengan kalamnya manusia biasa, ya, kalamnya kita sehari-hari. Karena kalam Allah itu qadim, berbeda dengan kalam kita, ya. Kalam qadim itu Allah perdengarkan kepada Nabi Musa, bahkan Jibril yang ada di dekat Nabi Musa dan Allah ketika itu tidak bisa mendengar sama sekali, ya. Itu yang membedakan kalamnya Allah dengan kalamnya kita, seperti itu. Jadi wa kallamallahu Musa taklima itu bukan berbicara sebagaimana kita berbicara antara kita dengan kita. Jadi Allah memperdengarkan kalam yang qadim itu kepada Nabi Musa, seperti itu, ya. Begitupun dengan ayat-ayat yang lain yang mengatakan bahwasanya Allah bersifat kalam. Intinya kalam Allah itu qadim. Ya, kalam qadim itu bagaimana? Ya. Kalam Allah itu bagaimana? Kalam yang tanpa huruf, tanpa suara, ya. Tidak usah dibayangkan kalau tidak ada huruf, lalu bagaimana? Kalau tidak ada suara, bagaimana menjadi kalam? Seperti bagaimana menjadi pembicaraan, menjadi obrolan, seperti itu. Nah, itu. Nah, ketika kita terbersit dalam pikiran kita sifatnya makhluk, itu bukan sifatnya Allah SWT. Ya, Allah itu berbeda dengan makhluk, ingat seperti itu, ya. Sebenarnya kalau kita bisa logikakan, bisa saja, ya. Allah itu yang menciptakan huruf dan suara. Tanpa adanya huruf dan suara itu bagaimana bisa ada? Tentu bisa, ya. Kan Allah yang ciptakan, berarti Allah itu sudah ada dengan kalamnya tanpa ada huruf dan suara, seperti itu, ya. Itu dalil nakli yang mengatakan Allah bersifat kalam. Apa dalil aklinya? Ya, kalau seandainya Allah tidak bersifat kalam, berarti secara otomatis wajib lawannya, yaitu sifat bisu. Ketika Allah bisu, maka Allah lemah, ya, atau Allah memiliki kekurangan, dan itu mustahil bagi Allah. Nah, ketika Allah mustahil bersifat bisu, maka mustahil ketika Allah mustahil bersifat kekurangan atau bersifat lemah, ya, maka mustahil Allah itu bisu. Nah, ketika mustahil Allah bisu, maka wajib lawan dari sifat bisu, yaitu sifat kalam, seperti itu. Nah, demikianlah sifat yang ke-13, yaitu sifat kalam. Dan ini merupakan akhir pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga kita bisa memahami secara mendalam mengenai 13 sifat ini. Yang terpenting adalah kita mengetahui apa makna dari 13 sifat ini yang sudah kita bahas. Begitupun dengan 7 sifat nanti yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Apa maksudnya wujud? Ya, wujud Allah itu lidzatihi, bukan li'illatin, ya. Apa dalil naklinya? Kita bisa melihat legitimasi dari Al-Qur'an yang mengatakan Allah bersifat ini apa? Supaya nanti ketika ada kelompok yang mengatakan tidak ada tuh Allah bersifat ini. Nah, Allah sendiri mengatakan begitu dalam Al-Qur'an. Nah, selain itu juga kita harus memahami dalil aklinya, ya.
Karena apa? Karena kan kita sebutkan ya, kenapa kita harus mengetahui sifat yang 20? Karena sifat 20 ini selain tertulis atau tersebut berulang kali dalam Al-Quran dan hadis, juga bisa diketahui dengan akal kita. Artinya akal tidak mungkin menolak sifat yang 20 ini ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena wajib akal tidak mungkin tidak ada, kan seperti itu. Nah, demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Saya tutup akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.